Kenaikan pajak hiburan menjadi 40 hingga 75% menuai protes pelaku usaha hiburan. Di antaranya Inul Daratista dan Hotman Paris Hutapea. Keduanya memiliki sejumlah tempat hiburan. Apa kata pemerintah soal kenaikan pajak hiburan yang sangat tinggi? Kita diskusi bersama Dana Paramita. Tidak ada lagi biaya siluman, biaya tambahan yang membebani jasa hiburan ini. Yang sedang ramai dibicarakan, pengenaan pajak hiburan yang besarannya dinilai terlalu tinggi, mencapai 40 hingga 75%. Kenaikan ini menjadi polemik dan dikeluhkan pengusaha, mulai dari penyanyi dangdut Inul Daratista dan pengacara Hotman Paris. Lalu bagaimana sebenarnya aturannya? Kita diskusi. Dalam pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menerapkan besaran pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT untuk jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap atau spa. Paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Penyanyi dangdut Inul Daratista dan pengacara Hotman Paris mengeluhkan kenaikan ini. Ini adalah postingan di sosial media milik Inul Daratista. Inul mengaku kenaikan pajak ini akan berdampak bagi ribuan karyawannya. Ia meminta pemerintah mengkaji ulang kenaikan pajak ini. Menparekraf Sandiaga Uno merespon keluhan ini. Nah, kita harus lihat dulu struktur dari industri ini. Struktur dari industri ini terutama dari segi pengeluaran, kita bicara mengenai kalau misalnya jasa hiburan itu kan ada biaya pengamanan, biaya perizinan, maupun biaya-biaya lain ini yang disebut sebagai ongkos ekonomi biaya tinggi atau biaya ekonomi yang sangat tinggi yang kita harapkan bisa kita pangkas sehingga konsep di mana kemitraan PPP atau pemerintah dan private melakukan kemitraan atau public-private partnership ini bisa terbentuk. Nah, memang alokasinya semuanya untuk pemerintah daerah menentukan antara 40-75% berdasarkan kebijakan dan kearifan dari pemerintahan setempat, pemerintahan daerah. Kami melihat memang di angka 40% ini harus jelas bahwa kalau 40% ini biaya final, tidak ada lagi biaya siluman, biaya tambahan yang membebani usaha dari para pelaku jasa hiburan ini. Penerapan tarif pajak barang dan jasa tertentu seperti klub malam, diskotik, karaoke, dan sejenisnya menjadi kewenangan daerah atau Pemda sesuai ketentuan Undang-Undang HKDP. Nah, gara-gara naiknya yang signifikan, pelaku usaha spa ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Pajak hiburan dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak yang ini dibebankan ke konsumen. Otomatis pasti berpengaruh ke isi kantong yang akan dikeluarkan konsumen. Saya berdiskusi dengan pengamat perpajakan soal kenaikan ini. Begini katanya. Nah, mungkin yang menjadi masalah tentang tarifnya yang cukup tinggi menurut saya, ya, 40-75%. Saya belum bicara pro kontranya, tapi yang saya perhatiin ketika pajak itu 40% itu kan menjadi beban bagi pelaku usaha, tadi kan. Nah, kalau beban pelaku usaha itu akan menjadi biaya sebenarnya, tadi dari sisi akuntansinya. Nah, tapi bagi masyarakat ketika ada pajak 40% itu otomatis masyarakat akan terkena dampaknya terhadap ikutan dari hiburan tersebut itu tadi yang semula misal dari 1 perak menjadi berapa perak karena ada pajak 40% tersebut itu tadi. Sebenarnya apa sih dampak ke pelaku usaha dan wisatawan jika memang pajak dinaikkan? Mungkin dari masyarakat pelanggan itu akan menurun drastis masalahnya. Ketika dampak pajak tersebut pelanggan itu akan menurun. Kedua, kalaupun dia melakukan efisiensi, berarti ada efisiensi di internal pelaku usaha supaya tarifnya tidak tinggi ataupun tarifnya tidak mengurangi
nilai dari masyarakat itu sendiri gitu loh tadi. Jadi misalnya masyarakat tadi biasa datang 100 gara-gara pajak ini akan menjadi turun menjadi di bawah 100 itu tadi. Itu. Kayaknya pemerintah dan pelaku usaha perlu ngopi bareng deh untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan ini. Jangan sampai kebijakan malah memberatkan pelaku usaha, apalagi kalau sampai merugikan banyak pihak. Setuju? Terima kasih sudah diskusi.